Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup menguat tipis 0,3% di level 6.272,81 dan ya masih di dalam range sideways 6150 6300-an ya. Masih belum berhasil break out 6300 memang, tapi ada secercah harapan. Kalau kita geser ke intraday-nya lah ya. Itu bertahan di atas garis moving average dan sudah mulai mengarah ke atas tuh ke garis moving average-nya. Kemudian si MACD-nya juga masih di atas 0, jadi ya mudah-mudahan cepet-cepet breakout 6300 lah ya. Bagus kalau berhasil breakout 6300 dan segera tes area 6400 6500-an. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 6150-an ya tes 6000-an dulu kemungkinannya ya. Sekarang kita lihat saham-saham hasil explore dari AFL Akum. Ada beberapa. Yang paling atas ada Antam. Antamnya masih boleh di hold lah ya yang sudah punya barang. Terus misalnya udah punya barang dan average-nya di bawah gitu kan. Misalnya di 2700 atau di bawah 2700, boleh sih pasang trailing stop di bawah 2910. Atau ini juga bisa dijadikan strategi trading buat besok buy if break 3040. Area resistennya di sekitar 3200 3440. Tapi kalau turun ke bawah 2910 ya cut loss ya. Jadi cut loss di bawah 2910, resisten di 3200 3440 belinya. Kalau naik ke atas 3040 tulis dulu aja ini si Antam. Akumnya bagus 1 2 3 4 5 hari berturut-turut hijau histogramnya. BBRI lower high lower low sih memang candlenya ya, meskipun hari ini ditutup sama seperti penutupan kemarin. Tapi yang jelas area 4800-an masih jadi area resisten sih. Mudah-mudahan cepet-cepet di breakout lah. Telkom hari ini lumayan ngegas. Telkom hari ini tes area bekas gap ini 3440. Nah, udah tutup di atas 3460 ya. Mudah-mudahan lah lancar ke 3600-an lagi. Itu ya, area resisten selanjutnya kira-kira 3600-an lah, mudah-mudahan. Atau yang udah punya dari bawah, dari tadi pagi beli misalnya, terus besok mau jualan dulu sebagian, nggak masalah sih, nggak ada salahnya, cuan ini kan. Yang penting kita lihat pasang trailing stop aja ya, di bawah 3430 trailing stopnya, atau auto order sell gitu, atau bawahnya lagi pasang bertingkat gitu nggak apa-apa, 3410 bawahnya dikit. Jadi kalau turun ngebuat 3410 gitu, jualan dulu, take profit dulu gitu nggak apa-apa, nggak salah. MDKA area 3800 masih jadi area resisten. Yang punya barang terutama yang average-nya di agak bawah ya, di bawah 2600 misalnya, atau di 2600 persis gitu, pasang trailing stop atau auto order sell di bawah 2700. Jadi kalau turun ke bawah 2700 cabut dulu sih nggak apa-apa ya. Siapa tahu bikin range sideways dulu, mau dipuas-puasin dulu nih sideways di 2260 2900, siapa tahu kayak gitu ya. Tapi kalau ternyata balik naik lagi malah breakout 3000 itu bagus, karena si MDKA-nya ini kalau kita zoom out, ini garis hapus, nah zoom out ya. Nah, kebanyakan lah. Sampai sini aja, sampai Maret aja lah. Dari Maret sampai sekarang itu cenderung bullish loh kalau ditarik. Kelihatan lah kalau cenderung bergerak di dalam tren bullish ya. Hanya saja memang hari ini candlenya, hari ini range perdagangan hari ini di dalam range perdagangan kemarin dan ditutup di bawah penutupan kemarin. Kalau kita lihat volumenya, volume yang waktu harga naik itu memang lebih tinggi sih daripada yang waktu turun ya. Jadi memang masih oke lah. Mau hold nggak apa-apa selama nggak turun ke bawah 2700.
Kalau turun ke bawah 2700 take profit dulu nggak apa-apa. Siapa tahu mau tes area 2500-an dulu terus membal, atau mungkin bawahnya lagi yang mau dites 2400 sekian gitu misalnya. Kita lihat dulu lah kalau misalnya turun ke bawah 2700 ya. Ini area-area resisten di sekitaran ini nih. Ntar ini magnetnya saya hilangin. Area 2500-an itu tuh area kok resisten, supportnya ya kira-kira kalau misalnya turun ke bawah 2700. Ya itu, ini dihapus. Next, Inco hold dulu sih nggak apa-apa ya yang punya barang. Mudah-mudahan sih naik ke atas 6625 lah. BBTN bentar, Inco lagi ya. ya udah. BBTN hari ini naik tutup persis di 2000. Itu 2000 itu harga penutupan tertinggi sebelumnya ya. Waktu Desember maksudnya. Mudah-mudahan lanjut lah ya, area resisten di sekitar 200 2150. Ini sih juga jadi area psikologis juga sih, perpindahan fraksi harga juga soalnya. Dari yang sebelumnya di bawah 2000 itu perubahan tiap satu tingkatnya senilai Rp5. Kalau sudah start dari 2000 ke atas itu perubahan satu tingkatnya senilai Rp10. Jadi rasanya ini area psikologis juga. Jadi kalau bertahan di atas 2000 juga bagus sih BBTN-nya. Gitu ya. Yang udah punya barang nggak apa-apa di hold. Mau pasang trailing stop di bawah 1975 boleh, nggak apa-apa. Kalau besok ternyata naik ke atas 2020 mau beli lagi nggak apa-apa. Area resisten masih di 200 2150. Jadi buat besok strateginya bisa nih. Buy if break 20 cut lossnya di bawah 1975, area resisten 200 2150. BBTN masuk lagi ya. Jadi ada dua strateginya buat yang udah punya barang, pasang auto order sell di bawah 1975 boleh. Yang mau beli lagi, entah itu buyback atau beli baru atau nambah barang, tunggu naik ke atas 2020. Tower tes area resisten 1160 1180. Mau hold dulu nggak apa-apa, mau pasang trailing profit atau trailing stop atau auto order sell di bawah 1120 nggak apa-apa. Jadi selama nggak turun ke bawah 1120 simpen dulu aja laminating, nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan lancar ya, ini bagus soalnya naiknya. Oke, next. BTPS masih belum berhasil breakout area 4000, artinya masih jadi area resisten tuh 4000 4080. Wait and see dulu sih ya. Kalau lihat harganya sih candle di beberapa hari ini, aduh kok ribet banget saya ngomong ya. Itu kalau naik ke atas 4060 bagus loh ini BBTN ya. Jadi misalnya mau dibikin strategi BBTN, BTPS buy if break 4060 boleh. Cut lossnya di bawah 3910 aja boleh lah. Nah, terus area resisten di sekitar 4400 4480. Itu ada ruang sekitar berapa persen ya? 8 persenan lumayan lah ya. Kita tulis lagi BTPS. Next, INKP. NKP saya pilih wait and see dulu aja lah ya. Meskipun 3 hari berturut-turut ini akumnya hijau sih. Kita lihat dulu lah. Coba kita zoom out dia. Ini sideways-nya bagus loh, saya suka sih. Selama beberapa hari, jadi gini ya, saya zoom in aja biar jelas. Beberapa hari inilah, kita geser ke intraday mungkin. Nah, jadi cenderung sideways di 13.800, atasnya 15.550. Selama sideways masih berada di atas garis moving average. Ini bagus. Bau-bau continuation. Bau-bau. Mudah-mudahan lah ya. Jadi yang udah punya barang, mudah-mudahan di harga bawah juga average price-nya. Boleh pasang trailing stop di bawah 13.700. Kalau turun buat 13.700 kabur dulu nggak apa-apa. Akra sayang sekali kempes. Strateginya masih sama lah ya. Masih sama seperti kemarin, buy if break 3550, cut loss di bawah 3400. Area resisten di sini 3810 4010. Akra tulis lagi aja lah.
Hari ini volumenya naik ya. Naiknya pas kapan tuh? Tadi pagi sih. Oke lah ya. Besok kalau naik ke atas 3550 boleh dibeli, kalau nggak naik biarin. WIM ini masih di dalam range sideways 809.55, saya pilih biarin dulu aja ya, dipantau dulu aja. Tunggu konfirmasi lanjut naik itu baru ikutan. Eranya naik rebound. Ini area support sih. 2660 ini masih jadi area support ya. 2660, 2610. Jadi yang punya barang sih selama nggak turun ke bawah 2600-an masih aman itu sih. Tapi sementara ini area 2870, 2900 lah. 2870 ya. Itu masih jadi area resisten sementara ini. Jadi hati-hati juga di area itu. Kita lihat hourly-nya coba. Lihat besok aja lah. Next, PSAB masih jadi resisten ya, ini 246, 250-nya. BJTM yang punya barang nggak apa-apa di hold selama di atas 775. Kalau turun ke bawah 775 kabur sih, nggak apa-apa. Area resisten sementara 840, 855, semoga cepet-cepet di breakout ya. Rasanya sih kalau berhasil breakout 825 ini kemungkinan agak besar kemungkinannya buat di breakout ya, area 840-an sih. Kita lihat lah, kita lihat besok. Coba zoom out dulu lah. Oke, ganti weekly. Oke, ya kayak gitulah ya. Yang mau beli mungkin bisa buy break 825 dulu lah. Tapi ini hati-hati aja sih 840, 855 itu. Aba, saya skip dulu ya. PNBS, mata saya gatal. Skip dulu deh. PNBN-nya juga sama, skip dulu ya. BKSL parkir biarin. ASA, nah ini ASA. Sayangnya sih 3 hari berturut-turut akumnya merah ya, tapi semakin kecil merahnya. Jadi kalau misalnya mau beli ASA nih, buy break 1370, cut loss-nya di bawah 1280. Itu ada berapa persen tuh? Lumayan kayaknya. 6%, 6,5%, 7%. Kita kecilin lagi ya. Nah ini aja sih. Tapi kita lihat besok sih. Buy break 1335 ya. Cut loss-nya cukup di bawah ini boleh sih. Di bawah 1310. Tapi lihat besok kalau naik, kalau nggak naik biarin. ASA ini menarik dipantau. LPPF rebound sih dari area moving average ya. Ini area resistennya di sekitar 1350-an, 1355, 1390. Agro, agro inside bar pattern hari ini akumnya merah, tapi volumenya dikit. Aduh, gimana ini? Lihat besok ya. Ini kalau naik atas 1310 sikat sih nggak apa-apa sih. Buy break 1310 tuh si agro. Cut loss-nya cukup di bawah lu hari ini boleh 1240 ya. Area resisten 1400-an dulu kali. Atasnya lagi di ini nih. 1590. Nah, jadi kita lihat besok ini dipantau buat si agro. Sido tutup di bawah 800 lagi. Ini sih kalau kita geser ke hourly ya. Gini aja. Zoom out. Ini hapus. Nggak usah hourly lah. Ini aja udah kelihatan. Zoom out dikit aja. Nah, ini sideways di sini nih. Yang saya kotakin ini ya, sideways. Selama sideways di sini, salah saya pakai ini harusnya. Selama sideways
si Sidonya di atas moving average. Jadi masih bagus sih ya. Mudah-mudahan nggak turun ke bawah 750 lah. Dan mudah-mudahan lancar ke 845, 860 itu sih. Next, IMPC, saya cari yang lain dulu lah. KLBF tunggu di 1500-an boleh. Tunggu sekalian breakout 1600 boleh, atau 1610 boleh. Pantau aja, ini masih bagus. Si KLBF ini biasanya menarik kalau deket-deket 1500. Nah itu kan, ini 1500, 1440 gitulah, 1450, 1500. Isatnya saya wait and see dulu aja lah. Friend, oke, friendnya sih rebound ya, tapi ini risikonya pasti gede, cut lossnya pasti agak banyak ini si friend. Coba kita lihat yang lain dulu. Saya biasanya agak sering apes kalau di situ. Aces, oke, Aces area resisten di kisaran 1685, 1720 ya. Mudah-mudahan lancar. Selama nggak ke bawah 1530-an lagi sih aman sih. Mayora ini juga menarik nih. Hari ini inside bar pattern, meskipun kalau kita lihat ya beberapa minggu belakangan ini, nah ini sideways di atas garis misterius. Ini garis misterius apa? Ini kalau kita kasih moving average sih memang masih di bawah moving average. Dan kalau berhasil breakout 2650 ada peluang lanjut nih. Nih kira-kira area resistennya sini dulu lah. 2790, 2800 ya. Kira-kira di situ dulu. Berapa persen ya? 5%-an sih lumayan lah. Kalau misalnya minat, boleh lah buy if break 2650, cut loss di bawah 2590. Tulis aja sih, boleh nih. Nah, ini area resistennya 2790, 2810 boleh. Buy if break 2650, cut loss di bawah 2590, area resisten 2790, 2810. Si Torabika, Niro, aduh, Vire, ntar lah ya, saya cari yang lain. SIMP, wait and see dulu deh. Bull ini baru asik kalau naik ke atas 326 sih ya. Tapi kalau ternyata udah ada yang punya barang ya, selama nggak turun bawah 292 sih oke lah, di hold nggak apa-apa. WNTR masih di range sideways 2200, 24500 lah. Oke, wait and see dulu lah ini si WNTR. INTP saya juga wait and see dulu. Zing, kita lihat dulu aja ya. Ini apa? SCMA. Oke, SCMA mungkin rebound, tapi yang saya kurang suka sejak Januari sampai sekarang itu trennya cenderung bearish, yang pertama. Dan yang kedua, belum ada tren bullish yang terbentuk. Jadi swingnya ini masih swing yang terbentuk, masih swing lower high dan lower low, belum ada higher low dan higher high. Jadi ya tunggu dulu aja sih, boleh ya, nggak apa-apa. Siapa tahu breakout dulu area-area tren lainnya ini. Next kita lihat yang lain dulu. SMBR ini saya sih prefer tunggu breakout area 1000-an dulu aja ya, atau kalau enggak ya tunggu koreksi dulu lah. BRMS, saya pilih yang lain dulu deh. Tadi udah ada 5, nemu 5. Main ini jangan-jangan masih belum mau naik nih. Kita lihat dulu aja lah ya. Ini area 728 masih jadi area resisten, jadi lihat dulu lah. Elsa, oke, Elsa tadi diajakin beli menjelang market close,
Yang tadi udah beli, besok pagi yang nggak niat simpen lama boleh tuh jualan ya. Tadi sih sekilas kelihatan oilnya gerak naik sih hari ini tadi ya. Mudah-mudahan sih menguat oilnya dan Elsanya juga besok pagi juga menguat. Jadi mungkin ya siapa tahu gap up. Jadi yang nggak berniat simpen lama-lama besok pagi siap-siap jualan kayaknya rebutan. Mudah-mudahan sih tapi bisa lanjut, dan kalau misalnya lanjut naik area resisten di sekitar 466 476. Tbik ntar ya. Jadi si Tbik ini selama nggak turun ke bawah 2100 aman lah. Tadi sempat naik ke atas 2220 bagus sih, tapi kempes loh. Link. Nah, link ini chartnya saya suka. Bagus ini. Follow the trend oke lah ini. Buy break 3150 boleh. Cut lossnya cukup di bawah 2980, tapi ini kayaknya agak banyak. Berapa ya? Ya di atas 5% sih. Oke, itu ya link. Viva saya skip ya, parkir. BBHI ini chartnya saya suka, tapi saya kurang suka volumenya. Kalau buat konsumsi pribadi sih mungkin oke ya. Kalau buat ngajakin orang hati-hati aja lah kalau misalnya masuk di BBHI. Maksudnya itu hati-hati, jangan lupa pasang trailing stop, stop loss, auto order buat take profitnya, atau langsung jemur atau pasang auto order, terserah lah. Yang penting disiapkan mitigasi risikonya untuk memperkecil risikonya kayak gimana gitu ya. Karena bisa aja tiba-tiba volumenya tipis gitu loh maksudnya. Chartnya sih bagus, kalau naik ke atas 880 ada peluang naik dan tes area 1000-an lagi. Boleh sih buy break 880, cut loss di bawah 805, area resisten sementara 1000-an. Dan kalau misalnya beli, setelah beli langsung pasang 2 auto order sell, satu buat stop loss, satu buat take profitnya gitu sih. Satu lagi terakhir mark. Wih, marknya naik lagi pin. Di atas 1000 lagi marknya. Terus ya udah beberapa hari sih ya di atas 1000. Ya mudah-mudahan sih masih naik ya. Saya belum dapat ide tapi ini strategi tradingnya kayak gimana. Volumenya juga agak tipis. Oke lah, itu tadi udah nemu beberapa saham sih. Antam, BBTN ikut lagi, BTPS menarik, Akra masih tetap sama, Mayora menarik, terus tadi apa ya, BBHI ya. BBHI menarik, hati-hati volumenya juga tapi. Itu dulu dari saya, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, bye-bye.